Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat berkesempatan untuk mengikuti pelajaran secara daring, secara online kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Baik, sebelum melaksanakan pelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 7 MTS yang sangat saya banggakan, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini masih termasuk misi Nabi Muhammad ketika dakwah di Mekah. Jadi respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW itu bagaimana? Kita tahu bahwa keuletan Nabi, kesabaran Nabi, apakah direspon baik? Padahal niat Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam dengan niatan yang murni, tulus, baik. Akan tetapi selalu ada yang mencela, menghina, meskipun pada sebenarnya niatan Nabi ini tidak sedikit pun ada niatan jelek. Maka itulah daripada responnya. Nanti akan bahas selanjutnya. Baik, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian kelas 7 MTS yang sangat kami banggakan, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW pada umumnya orang kafir Quraisy itu tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakatnya mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak masyarakat yang mulai terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Misalnya Abu Lahab. Nabi Muhammad mendapat tekanan dari orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwahnya baik secara langsung maupun lewat Abu Thalib dan juga sahabat atau pengikutnya. Jadi respon masyarakat Makkah ini tidak senang awalnya, tidak senang menerima kehadiran agama Islam. Jadi para tokoh masyarakatnya mulai menyebarkan isu terhadap ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak yang dicuci otaknya orang-orang yang tidak tahu mengerti mengenai Islam ataupun orang yang awam gitu ya, kategorinya awam, itu mampu menimbulkan fitnah dari sana. Jadi disebarkan isu-isu seperti kalau sekarang ini mengenai isu-isu Islam kayak teroris dan sebagainya, itu termasuk seperti itu ya. Jadi adapun paman Nabi Muhammad sendiri yakni Abu Lahab itu ikut menghasut masyarakat Arab Quraisy supaya membenci Nabi Muhammad, padahal paman sendiri ya. Untuk menghasut supaya membenci Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Sejak kecil juga dihasut untuk melarang Nabi Muhammad SAW agar tidak menyebarkan ajaran Islam, yang mendapat ancaman dan dipaksa untuk memenuhi keinginan masyarakat Quraisy. Pada suatu ketika, ini ada sebuah cerita, Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad SAW agar bersedia menghentikan penyiaran agama Islam di masyarakat Quraisy. Lantas
permohonan pamannya itu tidak dikabulkan. Bahkan ia berkata tegas, kata Nabi Muhammad, wahai pamanku, demi Allah, sekiranya matahari diletakkan di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, ya, supaya aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan mau berhenti berdakwah sampai Allah memberiku kemenangan atau aku binasa dalam perjuangannya. Jadi antara mati berjuang atau mati hina gitu kan. Jadi katanya Nabi Muhammad, saya tidak tergiur pun meskipun matahari diletakkan di sebelah kanan dan bulan diletakkan di sebelah kiriku, niscaya saya akan terus menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad itu terkenal daripada orang yang kokoh gitu. Dengan tekad Nabi Muhammad sudah bulat, Abu Thalib pun hanya bisa berpesan agar waspada dalam menyebarkan dakwah Islam dan berusaha menghindari ancaman masyarakat Quraisy. Ya. Apakah berhenti dari sana? Apakah masyarakat Quraisy berhenti dari situ saja langkahnya? Tidak. Masyarakat Quraisy, apalagi pembesar-pembesar Quraisy, masih tetap ingin menghentikan dakwah Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy tidak berani berhadapan langsung kepada Nabi karena di sana mengerti ada Abu Thalib. Sedangkan Abu Thalib itu tergolong daripada orang-orang yang terpandang di kalangan kafir Quraisy. Jadi tidak berani orang kafir Quraisy itu berhadapan langsung dengan Nabi karena mungkin ada rasa sungkannya gitu ya, ada rasa nggak enaknya. Jadi lantas mereka masih memandang posisi sosial pamannya itu, tetapi mereka berani mengambil tindakan terhadap keluarga dan para sahabat Nabi, ya. Nah, jadi banyak merasakan sebuah tekanan penindasan orang yang memegang teguh agama Islam, sama seperti orang yang memegang dengan erat api itu sendiri. Ada istilah daripada perkataan ulama seperti itu. Abu Jahal dan Abu Sufyan mendatangi Abu Thalib kembali mengancam, ya, jangan membela Muhammad, kalau hal itu dilakukan terus maka keluarga kita akan pecah. Itu kata Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini paman Nabi yang ingin menghentikan dakwah, seakan-akan ia sudah membenci Nabi Muhammad dan juga ajaran Islam itu sendiri. Jadi Abu Jahal ingin memperingati melewati Abu Thalib. Hai Abu Thalib, kamu sudah tua, kamu harus mampu menjaga dirimu, jangan membela Muhammad. Kalau hal itu dilakukan terus maka keluarga kita akan pecah. Nah, karena tekad kuat Nabi Muhammad sudah bulat untuk terus melaksanakan dakwah Islam pada masyarakat Mekah meskipun ia harus bertaruh nyawa. Gagal melakukan pendekatan melalui jalur kekeluargaan, yakni keluarga Abu Thalib, ya. Apakah sudah berhenti kafir Quraisy? Belum, masih usaha terus. Ia menawarkan seorang pemuda tampan bernama Amroh ibnu Walid yang usianya sebaya dengan Nabi. Lalu berkata, hai Abu Thalib, Muhammad saya tukarkan dengan pemuda ini. Peliharalah orang ini dan serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh. Dia menawarkan seorang yang gagah perkasa, kemudian ditukarkan kepada Nabi agar supaya ia berkenan melepas Nabi dari jalur atau persembunyian di bawah Abu Thalib, kemudian dibunuh. Itu masyarakat kafir Quraisy. Apakah kemudian Abu Thalib lantas
tertipu atau terrayu dengan tawaran tersebut. Mendengar ancaman dan tekanan itu, Abu Thalib menjawab dengan suara lantang, "Hai orang kasar, silakan dan berbuatlah sesukamu. Aku tidak takut." Kemudian Abu Thalib mengundang keluarga Bani Hashim untuk meminta bantuan atas segala pengancaman dan penindasan itu tadi. Setelah gagal dari jalur itu tadi semua, mulai dari pertama pengancaman, penawaran, dan apakah masih usaha kafir Quraisy masih buntu? Tidak, tapi masih terus melakukan strategi yang supaya Nabi itu henti dalam dakwah Islam, henti dalam mengajarkan syiar Islam. Dengan cara apa selanjutnya? Yakni pemimpin Quraisy mengutus Utbah ibnu Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan menawarkan beberapa pilihan kepada Nabi, lalu berkata, "Hai Muhammad, bila kamu menginginkan harta kekayaan, saya sanggup menyediakan untukmu. Bila kamu menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi raja. Dan bila kamu menginginkan wanita cantik, saya sanggup mencarikannya untukmu, tapi dengan syarat kamu mau menghentikan kegiatan dakwah." Ya, itu mungkin kalau orang-orang kita saja yang ditawarkan harta tahta wanita itu mungkin akan terbujuk, tapi Nabi Muhammad SAW tidak sama sekali tergiur oleh hal-hal duniawi demi kepentingan maslahat agama ajaran Islam. Ya. Mendengar tawaran itu, Nabi Muhammad SAW menolak dengan tegas, ya, menolak. Adapun selanjutnya mereka yang tidak senang dengan ajaran Nabi terus berusaha mengganggu. Bahkan banyak sahabat Nabi Muhammad SAW itu di antaranya yang disiksa gitu ya. Di antara sahabat Nabi yang mendapat siksaan kafir Quraisy antaranya Bilal bin Rabah, Yasir, Amr bin Yasir, Sumayyah istri Yasir, Khobah bin Aris, Ummu Ubais, Zinniro, Abu Fuhaihah, An-Nadiyah, Amr bin Furairah, dan Humamah. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq dan Zubair bin Awam. Abu Bakar As-Siddiq dan Zubair bin Awam ini disiksa, namun tidak berlangsung lama karena ia mendapat pertolongan dari sukunya, yakni Bani Taimi. Hingga akhirnya umat Islam adanya hambatan, gangguan, dan ancaman terus berlangsung, ya, dilakukan masyarakat kafir Quraisy ketika itu terhadap umat Islam, hingga akhirnya umat Islam diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Habsyi, yakni Ethiopia kalau sekarang. Nah, saking tidak kuatnya itu melakukan hijrah, ya, karena ada segala ancaman, penindasan, tekanan, jadi tidak nyaman. Akhirnya pun mereka semua pengikut Nabi diperintahkan untuk hijrah ataupun mengasingkan diri ke Habsyi. Beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad adalah ketakutan kehilangan kekuasaan, hilangnya status sosial, dan hilangnya perdagangan patung, ya. Jadi yang pertama, faktor yang menyebabkan mereka kafir Quraisy itu menolak karena yang pertama ketakutan kehilangan kekuasaan. Jadi mereka menganggap bahwa dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad maka otomatis telah tunduk kepada Nabi Muhammad dan Bani Hashim, bukan kepada Islam itu sendiri. Jadi mereka kafir Quraisy belum
mengerti ya, membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Yang kedua, hilangnya status sosial. Hilangnya status sosial itu mereka terkenal, kafir Quraisy terkenal dengan kasta sosial. Ini ada budak, ada kaum majikan, ada kaum kaya, ada kaum miskin. Nah, dalam Islam itu tidak diperkenankan, semua orang sama. Yang membedakan apa? Keimanan, kadar ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu makanya masyarakat kota Mekah tidak mau menerima ajaran Islam karena terkenal sudah mendarah daging kasta sosial itu tadi. Yang selanjutnya, hilangnya perdagangan patung. Terkenal mereka kafir Quraisy itu berdagang dengan menjual patung-patung berhala itu. Namun datangnya Islam terkenal dengan Tuhan yang Esa. Tuhan itu semata-mata tidak boleh diduakan, tidak boleh poli istilahnya itu menyembah bercabang-cabang, itu tidak boleh. Sedangkan masyarakat kafir Quraisy itu menyembah banyak berhala, itu dihilangkan. Nah, Islam menghilangkan ataupun Islam itu hanya menyembah Tuhan yang Esa. Jadi orang yang berjualan berhala ini takut akan kemerosotan ekonominya, gitu ya. Tuh, tantangan dan rintangannya ini banyak: penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Kemudian ancamannya, siksaan, hinaan pada pengikut Rasulullah SAW. Yang selanjutnya tantangannya itu berupa harta tahta wanita. Yang selanjutnya tantangan rintangan itu membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Yang selanjutnya membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan, menghasut masyarakat Mekah, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam atau orang Islam, gitu ya. Nah, ini modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah, sehingga Islam itu dapat diterima di kota Mekah. Itu apa kuncinya sebenarnya? Nabi Muhammad apa? Kalau dalam sini kiat-kiat untuk supaya ajaran Islam dapat tersalur merata kepada orang-orang Mekah, di masyarakat Mekah, ya. Padahal terkenal masyarakat Mekah itu kokoh dalam pendiriannya. Yang pertama yakni karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, yakni sabar. Ya, Nabi Muhammad itu sabar dalam menyebarkan Islam. Ia kuat dengan cacian, hinaan dan ancaman, meskipun nyawa yang dipertaruhkan. Ya. Ini selanjutnya kegigihan dan keuletan. Ya. Kegigihan dan keuletan, istiqomah kalau dalam Islam itu. Yang kemudian berakidah yang benar dan kuat. Yang selanjutnya akhlak, terpuji dan menjauhi kemungkaran. Akhlak, ya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu pun dalam kondisi yang berbahaya, diancam mati, dan ketika itu ada masyarakat kafir yang notabene memusuhi Nabi, ketika sakit malah Nabi menjenguknya, ya. Nabi menjenguknya, yang seketika itu langsung orang yang sakit dalam terkapar di kasur itu mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Kemudian kesetaraan derajat. Mungkin itu saja dari Bapak yang dapat saya sampaikan. Semoga selalu untuk belajar di rumah meskipun kondisi daring, dan semoga kita semua sehat walafiat. Baiklah anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, itu tadi pelajaran dalam pertemuan kali ini. Bapak harapkan kita selalu menjaga kesehatan, selalu jaga jarak, selalu pakai masker ketika keluar, dan cuci tangan. Itu tadi yang dapat Bapak paparkan materi online kali ini. Lebih
kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.